warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 3A kelompok 8 akan melakukan wawancara terhadap dosen-dosen dan para mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini ada pun materi yang kita bawa yaitu mengenai KTT G20 di Bali. Di sini saya atas nama Ari Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramdan. Dan saya atas nama Sunita Kartika. Mungkin itu saja perkenalan dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ya mengenai tahu nggak mengenai G20 yang Ya kita selalu tahu sih, tapi nggak terlalu tahu karena kita kebetulan pas di fokus kita nggak terlalu ya, jadi kita fokus aja kebersamaan ya kan. mungkin sedikit ayahannya tahu apa yang menjadi keuntungan hadirnya KTT G20 di Bali untuk NTB-nya, khusus NTB. Kalau itu bukan hanya NTB, bukan Indonesia Ya. Oh iya, yang menilai ya. Ya temuan Indonesia ini kan banyak. Masalah itu Indonesia ya terus juga kebanyakan negara-negara maju itu kan kebanyakan mereka banyak menindas kita. Menindas. Dia nggak mau rugi, mereka mau untung aja. Kayak Amerika. Rusia kan negara tuh. Nggak mau karena sekarang yang bertolak antara Rusia dengan Ukraina. Makanya Rusia ada. Yang diributkan masalah ini kan karena Rusia kan banyak dia untuk perdagangan dengan negara. Sementara logistik yang ada di Indonesia lingkungan orang itu masih di 20 itu kondisi, tapi Indonesia nggak terlalu banyak limbah. Ini persentase, tapi bagian dari aspek alamnya, dari dan dunia jadi banyak kan suplai bahan bakar Rusia. Jadi mereka, tapi Rusia nggak bisa. Lebihnya seperti itu berapa ya? Iya. Mungkin itu saja yang bisa kita tanyakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Langsung bisa jawab di KTT G20 yang kita melalui konferensi tingkat tinggi G20 yang dilaksanakan di Bali, yang salah satunya kan Indonesia yang terpilih sebagai presiden G20. G20 itu apa sih gitu? Ternyata G20 adalah salah satu bentuk kelompok ekonomi besar dunia atau yang dikatakan sebagai blok ekonomi yang diisi oleh 19 negara dan satu Uni Eropa. Artinya kan G20 adalah salah satu kelompok yang mencoba membahas perputaran ekonomi global. Artinya kan ada beberapa negara yang diisi yang ada di dalam G20, salah satunya Amerika, China, Rusia, Ukraina, Indonesia, dan beberapa negara-negara lainnya. Bagaimana sih bentuk tujuan daripada G20 ini gitu, sehingga agenda yang cukup besar kok bisa dilaksanakan di Indonesia? Artinya apa gitu? Ternyata ada salah satu tujuan dari G20 ini gitu. Dia coba mendorong bahwasannya Indonesia harus menjadi lahan basah bagi
para modal negara-negara asing. Taruhlah hari ini yang kita kenal ada beberapa negara-negara adidaya, yaitu Amerika dan Cina. Negara-negara maju dia harus mempunyai satu lahan basah untuk bagaimana mengelola modalnya, untuk bagaimana memajukan investasinya. Nah, salah satunya Indonesia yang menjadi salah satu negara yang paling kaya secara sumber daya alamnya. Ternyata Amerika dan Cina dan juga beberapa negara-negara maju dia memilih Indonesia sebagai tuan rumah atau sebagai presiden G20. Lalu bagaimana relasi atau hubungannya dengan G20? Dalam perjanjian G20 dia coba menawarkan dan mendorong bahwasannya negara-negara dunia ketiga seperti negara-negara berkembang, Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya, dia harus terus mengeluarkan satu aturan atau deregulasi yang akan memuluskan laju modal atau investasi negara-negara maju seperti Amerika dan Cina. Itu yang pertama. Dan juga dorongan dalam G20 ini gitu. Ternyata negara-negara berkembang seperti Indonesia, dia harus menjadi satu pasar dari hasil produksi negara-negara maju. Katakanlah hari ini di tengah kemajuan revolusi ternyata negara-negara hari ini terus mendorong bahwasannya kemajuan di dunia digitalisasi itu kan harus dijawab oleh beberapa negara. Taruhlah di Indonesia sendiri, hasil dari perjanjian G20 bahwasannya Indonesia mendorong bahwasannya pendidikan dan beberapa sektor lainnya harus disesuaikan dengan kemajuan dunia digitalisasi. Nah, itu aja sedikit gambaran dari saya. Pertanyaan Kak, kan seperti yang kita ketahui semuanya mendukung adanya G20. Nah, di sini pertanyaan saya, apakah Kakak setuju dengan adanya negara yang menolak Rusia untuk hadir di KTT G20? Kalau saya gambarannya secara umum aja, persoalan menolak atau enggaknya itu kan apa ya bahasanya? Bagi saya gini, perang Ukraina dan Rusia itu akan berdampak besar bagi resesi ekonomi global, karena Rusia itu adalah salah satu negara yang memberikan suplai ekspor bahan baku terbesar di dunia gitu, baik itu Ukraina dan Rusia. Artinya apa gitu loh? Ini tidak terlepas daripada permainan beberapa negara-negara maju seperti Amerika dan Cina itu bagaimana mengembargo Rusia dan karena apa ya? Karena dia terlalu karena dia adalah salah satu pelaku daripada kebobrokan ekonomi global hari ini. Artinya apa gitu loh? Bagi saya mau negara-negara itu setuju atau enggaknya di hadirnya Rusia atau seperti apa, bagi saya itu adalah salah satu permainan mafia atau elit global, kalau kawan-kawan paham. Satu lagi, kenapa Indonesia itu bisa masuk dalam KTT G20 sementara Malaysia tidak masuk? Padahal dari yang kita lihat kan perekonomian Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia. Ya, yang kita ketahui adalah bahwasannya Indonesia adalah negara yang hanya mengandalkan investasi asing, itu yang pertama. Artinya apa gitu? Dari beberapa perjanjian tadi yang saya sebutkan tadi, ternyata dengan Indonesia yang menjadi lahan basah bagi investasi, artinya Indonesia yang harus diprioritaskan di situ gitu. Dengan diprioritaskan di situ, bahwasannya Indonesia dengan kekayaan alamnya yang berlimpah, dengan aturannya yang cukup gampang untuk investasi masuk di Indonesia, itu adalah salah satu hal yang fundamental. Itu adalah salah satu alasan bagi negara-negara yang ada di G20 mengutamakan Indonesia masuk ke G20. Revisinya memilih Indonesia menjadi presiden G20 tahun 2022.